Teng. Nah iya nih ngapain sih terus habis itu? Gue gak ngerti deh guys. Petualang. Teng, iya Teng. Terus habis itu ngapain ya guys? Teng, maka ada beef. Siapa gak? Cucok kakak menang cantik. Iya. Petualang jadi lu tuh agensinya Ko Charles. Oh sharing aja. Nah terus yang dimaksud TikTok bareng TikTok ID apa tuh? Oh gitu ya. BTW tuh aku mau cuci tangan dulu gimana ya guys? Boleh nggak? Udahlah ikut aku aja bentar. Aku mau cuci tangan, mau minum. Ya. Dek. Dek mau tidur nggak mau nonton? Apa? Oh. Tutup dong ini ya. Guys bentar dulu ya. Bentar. Oke kak cuci tangan dulu boleh iya. Bentar dulu. Jadi aku suruh apa sih cerita ya? Cerita awal mula jadi news anchor gitu ya. Cuci baju sekalian udah tadi. Tadi dulu. Saldo Anda tidak cukup katanya. Kunyit, gue punya martabak telur gimana ya? Ntar dulu ya guys, nanti kita cerita. Bentar, aku mau ngambil posisi Wena. Mau minum dulu. Minum. Cerita aja kak. Oh gitu, cerita aja ya. Oke. Setengah jam kan? Aku udah sebelah bentar ya. Nih aku mau masuk. Aduh ya Allah, makan terus. Makanlah orang perempuan. Cerita Timun Timun Mas lah. Dongeng anak kue tuh Timun Mas. Oke, aku minum dulu abis itu kita cerita bentar. Alhamdulillahilladzi ataqamana wasaqana wa ja'alana muslimin. Oke guys. Alhamdulillah udah selesai makan. Thank you udah nemenin ya. Guys, sebelumnya malam ini aku mau ngucapin selamat Hari Perempuan Internasional untuk kalian para perempuan hebat yang ada di sini. Ini acara apa sih? Gak tahu gue juga. Guys, ini tuh acara ngobrol aja kunyit. Jadi ini tuh dalam rangka Hari Perempuan Internasional. TikTok itu bikin event untuk ngobrol-ngobrol santai sama perempuan-perempuan yang bisa diajak, yang bisa sharing-sharing cerita-cerita gitu-gitu aja. Host perempuan kah? Hah? Duh, kalian jangan komen macam-macam deh, aku ke distrik nanti kalau pada komen. Gitu kunyit. Nah sebelumnya ya tadi aku udah ngucapin ya buat kalian semua. Ini ada Ega, ada Rosli, riweh ya. Pokoknya kita nggak salah banget ya Ga menamai squad kita. Berarti aku laki-laki nggak masuk, minggat aja deh. Janganlah. Apa di sini aja nengokin gue. Cepet durasi. Oh iya durasi. Nah jadi tadi dulu tuh gue udah dicepet-cepetin durasi soalnya. Nah jadi guys bingung kan tuh gue. Iya nggak salah.
Iya bener, nggak salah banget kita menamai squad kita squad perempuan hebat. Jadi sekali lagi aku mau bilang selamat berkarya buat kalian semua para wanita hebat yang ada di luar sana. Pokoknya jangan pernah berhenti untuk berkarya dan menghasilkan sesuatu yang positif untuk diri kita, untuk sekitar kita. Nggak harus yang besar, tapi sesuatu yang bernilai kecil, yang penting itu positif buat aku. Dalam hal ini aku pengen cerita soal profesi aku sebagai jurnalis dan juga sebagai news presenter. Bagaimana sih awal mula aku berkarir di dunia televisi gitu. Itu bukan perjalanan yang singkat ya sebenarnya sampai aku berada di titik sekarang ini. Karena buat aku perjalanan, Pak Bos kelihatan di belakang, Pak Bos nggak tahu bro. Lu gak usah macem-macem deh, gue lagi cerita yang bener nih, gak usah mancing gue. Ya dia ada di belakang ngawasin gue. Nah, apa namanya? Aku mau cerita soal perjalanan karir aku di dunia televisi. Jadi bukan perjalanan yang mudah dan bukan perjalanan yang singkat sampai aku berada di titik sekarang. Jadi kurang lebih aku sudah berkarir di dunia TV itu sudah 10 tahun. Kurang lebih 10 tahun gitu. Nah, jadi yang namanya news presenter, produser itu adalah sebuah jenjang karir. Semua diawali dari bawah, dari kita di lapangan yang dinamakan sama reporter. Kalau untuk yang melaporkan, mencari berita, ada juga yang kameramen, kamera person. Mereka yang tugasnya mengambil gambar dan lain sebagainya. Kita punya job desk-nya masing-masing tentu. Kalau dalam hal ini aku adalah seorang reporter awalnya. Jadi dulu pertama kali semuanya pasti mengalami hal yang sama. Untuk menjadi seorang produser itu diawali dengan menjadi seorang reporter. Jadi dulu kita ditempa dulu di lapangan dan lain sebagainya. Sedikit flashback ke zaman kuliah. Sebenarnya kuliahku tuh dengan karirku yang sekarang sama sekali gak nyambung guys. Jadi dulu tuh aku kuliah di jurusan perikanan. Tapi akhirnya aku memang dari SMA tuh aku sudah memiliki cita-cita untuk jadi news presenter. Jadi aku juga mau bilang sama kalian semua buat yang masih mengejar mimpi, mengejar cita gitu ya. Pokoknya teruslah bermimpi karena mimpi itu akan menjadi akan diamini oleh universe menurut aku. Karena ketika kita punya mimpi, kayak dulu aku misalnya punya mimpi sebagai menjadi seorang news presenter, aku nontonin terus, akhirnya aku ikut lomba, aku ikut event dan lain sebagainya. Jadi semua yang berbau soal news presenter pasti aku ikutin gitu kan. Terus akhirnya bagaimana sih untuk kita bisa mengarah ke titik sana? Oh ya udah, berarti harus diawali dari karir reporter dulu gitu. Nggak bisa tuh kita ujuk-ujuk yang langsung jadi news presenter. Mungkin ada banyak juga tapi kita tuh juga mengenal kalau di news presenter itu ada yang namanya freelance gitu. Nah, kalau yang freelance itu dia hanya bersiaran saja, tidak ikut terjun langsung untuk mencari dan mengumpulkan berita di lapangan. Tapi sekarang produser huru hara. Nah kalau aku enggak, kalau aku semuanya berawal dari reporter. Tugasnya ngapain sih? Yaitu meliput berita, cari berita di lapangan, mengejar narasumber, terus ya pokoknya hunting berita apapun yang dulu disuruh sama kantor gitu, sama Korlip. Korlip itu adalah koordinator liputan kalau di dunia TV. Nah terus udah gitu udah akhirnya seiring berjalannya waktu, seiring prosesnya waktu yang tidak sebentar itu gitu kan, akhirnya kita juga harus dulu tuh aku pertama kali bekerja sebagai reporter itu di Net TV. Akhirnya dari Net TV kemudian aku pindah ke MNC Group. Di MNC Group itu aku di iNews. Jadi ketika pada saat itu aku mencoba untuk karir selanjutnya setelah menjadi reporter, tentu ingin menjadi seorang produser. Akhirnya aku menjadi seorang produser, asisten produser pada saat itu. Produser junior lah ya. Istilah di perusahaan media itu beda-beda. Ada yang ada yang anak news abis ember. Ada yang menamai produser junior, ada yang menamai asisten produser, banyak macam-macam. Intinya produser yang masih di tingkat bawah.
Akhirnya karena itu sebuah jenjang karir dari reporter, akhirnya aku pindahlah ke iNews TV. Nah di iNews TV itu aku sudah mulai menapaki jenjang karir produser, tapi produsernya masih yang di bawah gitu. Akhirnya terus. Nah bedanya apa sih dengan revisi tuh KTV? Diem lah. Bedanya apa sih reporter dengan produser? Jadi bedanya kalau reporter itu kita masih turun ke lapangan, masih hunting berita. Sementara kalau produser itu kita sudah mengedit berita. Tentu dengan judgement yang kita punya sebagai seorang produser. Judgementnya apa? Harus punya news value misalnya. Dampaknya terhadap masyarakat apa? Intinya berita yang kita tayangkan di TV, di layar itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Nah itu adalah tugasnya produser. Harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia buat, apa yang dia tulis, apa yang dia edit dari reporter. Tapi Bu Bos produser bisa aja lu. Bos nih, coba aku lagi ngomong nih. Nah udah gitu udah, jadi bedanya itu ketika kita sudah menapaki satu level di atas reporter, kita harus punya judgement. Kenapa ya berita ini layak ditayangkan? Kenapa berita ini gak layak ditayangkan? Apa kontribusinya untuk masyarakat? Apa yang menjadi dasar sehingga berita ini tuh bagus dan ini layak untuk untuk ditayangin. Itu harus punya judgement yang kuat dan itu ada di ranahnya produser. Produser akan dimintai pertanggungjawabannya oleh atasan, bahkan oleh direksi gitu. Jangan sampai ada mulai dari penulisan naskah, mulai dari pemilihan diksi, mulai dari gambar dan lain sebagainya. Itu kita harus bisa memfilter apa-apa saja yang boleh tayang dan tidak boleh tayang. Itu sudah naik tuh satu level di atasnya reporter. Sebenarnya kalau dulu reporter ya itu pokoknya hunting aja berita. Misalnya harga cabai mahal, ya udah kita ke pasar. Ayo kita liput berita cabai yang lagi mahal. Ayo kita liput misalnya harga tempe yang lagi naik. Kenapa nih tempe naik? Ya udah kita hunting tuh di pasar gambar-gambar tempe, kita wawancara pedagang, kita wawancara pembeli dan lain sebagainya. Tapi ketika sudah masuk di ranah produser, berita tempe itu harus dikemas dengan lebih luas, menggunakan analisis dan juga menggunakan kalau bisa dibilang data-data yang ada. Misalnya kenapa sih tempe itu mahal? Udah bukan lagi yang namanya tempe naik, udah bukan gitu lagi, tapi kenapa sih tempe itu mahal? Oh misalnya karena kedelai. Oh kenapa kedelainya langka? Kenapa bisa ini, kenapa bisa itu? Jadi di pemikiran seorang produser itu sudah harus mumpuni untuk berpikir yang kritis dan juga bisa menganalisis sebuah isu gitu. Akhirnya dari pengalaman menjadi asisten produser di iNews TV, seiring berjalannya waktu aku pindah lagi gitu. Jadi ada yang mengatakan ketika kita ingin mendapatkan mendapatkan angka mendapatkan angka yang lebih baik itu ya silakan move gitu. Tapi tentu dengan kredibilitas yang kita punya gitu. Jangan kita pindah karena kita punya kesalahan di sebuah perusahaan. Bukan, jangan begitu. Tapi kita pindah ya karena kita ingin menapaki karir selanjutnya, jenjang selanjutnya gitu. Bahkan dulu aku pernah dapat quotes gitu ya dari dulu teman dekat gitu. Dulu dia itu adalah seorang pengusaha. Dia berani resign dari kantornya ketika posisi dia lagi di puncaknya gitu. Justru dia ngajarin aku sampai sekarang aku masih terngiang dan menurut aku itu relate sih sebenarnya, masuk akal. Jadi kalau misalnya mau resign atau mau pergi dari sebuah perusahaan ke perusahaan yang lain, pergilah dengan nama baik gitu. Pergilah di saat kita lagi bagus-bagusnya justru. Kenapa? Ya karena memang di situ lagi kualitas kita yang sangat bagus gitu. Jadi perusahaan akan mengenang kualitas kita yang bagus, bukan karena dia resign gara-gara ini, gara-gara itu gitu. Akhirnya itu adalah intermezzo ya, itu adalah intermezzo. Jadi siapapun mungkin yang misalnya lagi berada di sebuah perusahaan, misalnya ingin menapaki jenjang karir di perusahaan yang lain, pergilah dalam keadaan nama baik. Pergilah dalam keadaan kita sedang mencapai kualitas diri yang sangat maksimal gitu. Akhirnya dari iNews TV tahun 2017 aku pindah ke Indosiar. Di Indosiar dari 2017 sampailah sekarang gitu. Nah di Indosiar ini aku juga bersyukur banget, banyak banget pengalaman baru juga. Karena ya sebelumnya memang kan TV berita ya di iNews itu mantap.
Jadi kalau di iNews TV itu kan adalah sebuah TV berita ya, 24 jam isinya TV berita. Sementara di Indosiar dan juga di Net TV itu adalah TV hiburan gitu. Kalau dulu Net TV itu sebutannya Net newstainment. Jadi news dan juga entertainment ya, sebenarnya sama aja dengan yang berita di TV di Indosiar sekarang, karena kita bukan TV berita kan, tapi kita TV hiburan sebenarnya. Cuma dalam 24 jam kita tuh memang punya slotnya sangat sedikit, kurang lebih 5 jam 5 jam untuk newsnya. Tapi bukan berarti ketika slot newsnya itu sedikit di Indosiar terus akhirnya jadi tidak bagus beritanya. Bukan, justru karena slot kita yang sangat sedikit, kita harus benar-benar harus benar-benar memilih, memfilter berita-berita yang penting, yang sangat penting di antara yang paling penting. Bingung kan? Pokoknya ya bagaimana caranya sebuah isu besar kita naikin, tapi kita juga harus melihat pangsa pasarnya. Misalnya pangsa pasarnya adalah ibu-ibu nih. Mengemas sesuatu yang isunya besar dengan kemasan ibu-ibu gitu. Bagaimana ya mengemas misalnya harga cabai ini, kan isunya besar ya, harga cabai naik, tapi dikemasnya secara ringan, secara light supaya mudah dipahami sama ibu-ibu. Karena apa? Biar bagaimanapun kita adalah sebuah industri televisi, itu harus ada yang namanya pengiklan masuk. Karena ketika pengiklan sudah masuk dan mempercayakan produknya untuk beriklan di tempat kita, disitulah roda perekonomian berjalan. Nah, makanya ketika kalian tuh suka kan banyak tuh yang komen, "Kak, kok banyak banget sih iklannya? Kak, banyak banget nih komreknya lama," gitu. Ya, itu adalah salah satu bentuk perputaran ekonomi yang terjadi di sebuah televisi gitu. Jadi justru semakin banyak iklannya, semakin bagus TV-nya, karena berarti banyak produk yang mengiklankan di kita gitu. Makanya di newsnya ini walaupun kita cuma 5 jam slotnya, tapi banyak pengiklan yang masuk ya, karena mempercayakan Indosiar itu sebagai media untuk mereka beriklan. Nah, di Indosiar ini alhamdulillah setelah aku menapaki karir sebagai produser dari tahun 2017 sampai sekarang akhirnya aku diberikan amanah untuk mengemban, ada yang namanya posisi untuk mengatur para presenter gitu, mengatur jadwal dan lain sebagainya. Itu aku pada saat itu diminta pada tahun 2020. Jadi istilahnya namanya Korpres, koordinator presenter. Waktu itu manajer yang sekarang jadi manajerku ada Zulfikar Nagi, dulu sebelumnya adalah juga koordinator presenter. Nah, jadi sekarang selain aku merangkap sebagai presenter, merangkap sebagai produser, aku juga merangkap sebagai koordinator presenter. Jadi apa sih tugasnya? Kalau tadi produser sudah dijelaskan, presenter itu ya tentunya orang yang membacakan di layar TV. Kalau kalian suka banyak yang bilang, "Kak, itu apa yang dipegang di tangan?" Itu adalah remote teleprompter. Jadi yang namanya presenter itu membaca naskah di kamera. Jadi kalau kalian suka lihat, "Kak, kok hafal? Kok bisa sih hafal?" Sebenarnya terlepas dari hafalan, itu memang adalah sebuah teks yang kita namakan adalah teleprompter. Di situ nanti ada teksnya supaya apa? Memudahkan kita sebenarnya untuk menyampaikan berita yang memang harus disampaikan. Tapi meskipun begitu, kita juga harus dituntut untuk bisa berimprovisasi, kita harus bisa berkreasi. Kalau misalnya prompter itu rusak, prompter itu ngehang, prompter itu baterainya habis dan lain sebagainya. Jadi sebagai presenter tuh kita harus mampu membuat show. Halo Presiden, thank you sudah hadir. Kita lagi cerita-cerita aja Presiden pom bensin soal perjalanan karirku sebagai presenter gitu. Nah, lanjut, tadi sampai mana ya? Ya, jadi intinya presenter itu harus punya kemampuan berimprovisasi, kemampuan public speaking yang baik, supaya ketika naskah atau guidance yang ada di depan itu ternyata tiba-tiba ngeblank, tiba-tiba itu ngehang, kita tetap bisa tenang, kita tetap bisa menyampaikan berita untuk kalian semuanya, untuk pemirsa, untuk masyarakat yang ada di luar sana. Jadi
kalau kalian bisa melihat gimana ya, kadang kan suka pada bilang iya enak banget kerjanya jadi presenter. Alhamdulillah aku juga senang banget. Akhirnya tuh aku bisa menggapai cita-citaku yang dari dulu aku memang impikan gitu kan. Jadi wajahnya kok ada dua sih, iya ceritanya itu panggung layar. Jadi aku bahagia banget, tentu aku bersyukur banget karena akhirnya aku bisa menggapai cita-citaku gitu kan. Tentu akhirnya ketika kita bisa menggapai cita-cita dan kita bekerja dengan passion, ya berasanya nggak kerja, walaupun sebenarnya kerja juga sih. Tapi itu kalau misalnya banyak yang bilang kerjaan presenter enak ya, 10 menit lagi, oke. Iya enak, cuma ya memang kita harus bisa dibilang apa ya, karena antara mata, tangan, dan telinga itu kita kerjanya berbarengan. Bayangin, mata itu kita harus melihat teleprompter, naskah yang bergerak berjalan naik ke atas ke bawah. Kemudian tangan kita harus megang remote prompter. Untuk apa? Untuk menggerakkan naskah. Oma lagi cerita dulu. Untuk menggerakkan naskah yang kita baca. Kemudian apa? Telinga kita. Telinga kita itu kalau kalian lihat setiap presenter pasti menggunakan earpiece. Apa tujuannya? Jadi earpiece itu kita untuk mendengarkan guidance dari PD ataupun dari produser. Misalnya arahan mereka, ayo cut, kita harus azan. Ayo cut, kita harus kombrek. Ayo cut, kita harus ini, harus itu. Jadi, apa namanya? Nah, diam dulu ya. Iya. Jadi kita harus harus konsentrasi, bener-bener harus fokus apapun pekerjaannya, asalkan kita syukuri dan nikmati pasti enak. Bener tuh, sepakat. Bener nih si kunyit. Jadi ya itu sih, bener banget itu. Kalau apapun pekerjaannya, kalau disyukuri pasti enak. Apalagi kalau pekerjaannya sesuai dengan hobi, insya Allah nggak berasa kalau kita tuh lagi kerja, karena menjalankan sesuatunya juga dengan enak banget gitu ya. Berisik banget pasti ya Kak di telinga. Iya, jadi berisik banget. Halo Bos Reza, welcome. Aku lagi cerita-cerita nih Bang Reza. Jadi di telinga itu berisik banget dan sebenarnya itu penuh dengan tekanan. Jadi misalnya, ayo diterusin. Jadi cue dari PD ataupun dari produser atau siapapun yang handle sebuah program itu arahannya banyak banget. Demi apa ya? Demi show sebenarnya kan. Jadi mereka tuh ada yang bilang kayak, ayo lanjut dipanjangin, CB kita masih lama. Terutama event-event besar ya, kayak special event, kayak terakhir tuh ada Kaisang menikah gitu, kemudian 17-an, kemudian nanti nih ada Pilpres tahun 2024. Itu benar-benar menguras energi, pikiran dan lain sebagainya. That's why kita tuh bener-bener kerja di bawah tekanan gitu. Kita harus bisa berpikir dengan tenang, dengan wajah yang tetap harus cantik, gak boleh kelihatan gagap, gak boleh kelihatan gugup, harus tetap tenang, tapi juga show-nya berjalan lancar. Dan yang pasti tidak boleh ada kesalahan sama sekali. Kalaupun ada, bukan kesalahan yang kontekstual. Jadi kalau kalian suka nanya, Kak pernah gak sih yang namanya belibet? Itu sering banget. Kalau yang namanya belibet itu sering. Kita tuh istilahnya slip tongue. Jadi slip tongue ya, ketika slip tongue ya itu sebenarnya kesalahan teknis ya, bukan kesalahan yang kontekstual gitu. Jangan sampai tuh seorang presenter bisa salah ngomong ya. Kalaupun salah, memang kita tuh tidak luput kan memang dari salah. Bahkan kalau lagi live dan lagi bekerja aja kadang tuh suka salah gitu kan. Utamakan loyalitas, kualitas, kuantitas akan mengikuti, katanya begitu. Betul banget. Thank you Lorika. Jadi ya itu, kita tuh bener-bener hai Bang Iwan, thank you udah join. Jadi ya gitu. Jadi kita antara mata, telinga sama tangan itu semuanya kerja beriringan bersamaan. Wasik. Tuh lu disenggol tuh sama bos lu. Gitu guys. Nah oh iya sama. Terus apa lagi ya? Kalian mau nanya apa lagi sih guys? Udah sih sebenarnya gitu. Hehe Pak Bos. Tuh cengir-cengir tuh Bang Reza tuh dia dari tadi. Udah, jadi ya gitu deh guys kerjaannya. Nanti selesai siaran, kalau sudah siaran, sudah selesai job desk-nya sebagai presenter,
kita langsung produseran yang tadi kita udah bahas ya, bagaimana kita mengedit berita, memfilter berita, punya judgement yang kuat kenapa kita harus tayangkan berita ini, kita harus bisa mempertanggungjawabkan kenapa kita bisa menayangkan ini di sebuah layar TV nasional, itu harus bisa dipertanggungjawabkan banget. Dan ya tentunya yang satu lagi yang aku bilang tadi, karena aku juga merangkap sebagai koordinator presenter, aku juga pada akhirnya harus beriringan juga untuk bisa mengatur jadwal teman-teman presenter, mengatur apa yang dibutuhkan. Kadang suka ada kebutuhan khusus untuk para presenter, itu aku yang ngatur dan sebagainya. Kadang di tengah rutinitas jadi produser, di tengah rutinitas jadi presenter harus siaran, tapi juga harus ngatur jadwal, terutama jadwal bulanan nih, apalagi udah mulai genting nih sekarang. Aku adalah produser kerusuhan loh Bu Bos. Terus misalnya nih kayak sekarang jadwal-jadwal lebaran udah mau puasa lebaran, itu jadwal bulan-bulan yang sangat membuat pusing gitu. Gitu guys, kira-kira sekelumit perjalananku di dunia televisi. Ya bang, paham tim kerusuhan always, emang gak bener. Kira-kira gitu, tapi aku yakin kalian semua yang nonton di sini, mau itu perempuan, mau itu laki-laki, aku yakin sebenarnya kalian juga punya karya, punya kegiatan yang sangat positif di luar sana. Pokoknya apapun itu, yang penting kan memang kalau di dunia perindapan gimana Bu? Kamu gak usah ikut-ikutan kunyit Afi, ntar kamu saraf kejepit loh. Iya, tetap kuat, betul. Jadi di momen yang spesial ini, di momen peringatan Hari Wanita Internasional, pokoknya aku mau ngucapin kalian para perempuan, khususnya kalian tuh keren banget. Mau itu yang bekerja, mau itu yang berumah tangga, mau itu yang jadi pedagang, pengusaha, kalian itu keren banget, luar biasa. Kalian tuh bisa ngurusin segala sesuatu, kalian itu bisa ngurusin segala sesuatu dalam satu waktu, bisa kelar dalam satu waktu, bisa ngerjain sesuatu multitasking, lagi ngerjain ini, bisa ngerjain itu. Tumben nih Bu Bos ngomongnya bener, kan lagi diliatin gue. Pokoknya kalian luar biasa, kalian bisa ngurusin suami, kalian bisa ngurusin anak, kalian bisa ngurusin orang tua, kalian bisa ngurusin sahabat, kalian bisa ngurusin adik, bisa ngurusin orang-orang tersayang kalian. Pokoknya tetap berkarya terus untuk semuanya perempuan hebat yang ada di squad perempuan hebat di sini. Bermental kuat, yang cowok-cowok juga jangan mau kalah. Ini sekarang perempuan sama laki-laki sudah sama kita ya, sudah setara, walaupun perempuan dan laki-laki punya kodratnya masing-masing. Tapi dalam hal berkarya, dalam hal segala sesuatu yang bisa menimbulkan impact positif kepada orang lain, kita itu sekarang sama rata, sama rasa. Pak Bos, ini temanya perempuan hebat, kita kan pria, yuk minggat aja. Jangan. Jangan. Diamu, jangan kayak gitu dong. Dekat ini. Halo Mbak Tini, welcome Mbak Tini. Selamat Hari Perempuan Internasional Mbak Tini. Nih Mbak Tini juga salah satu squad perempuan hebat, dan emang dia perempuan hebat banget guys di Indonesia. Selalu konten itu ngasih konten yang edukatif, ngasih konten yang bermanfaat, ngasih konten yang positif, khususnya tentang notaris dan juga PPAT. Oh gokil. Bercanda Mon. Tuh kan, ganggu aja ya emang ya. Thank you Bang Juan. Gitu guys, kira-kira kalau kalian mau ada yang ditanyain soal 2 menit lagi, iya tuh 2 menit lagi. Kalau misalnya kalian, Mbak Tini, love you. Mbak Tini, selamat Hari Perempuan ya Mbak Tini. Semoga Mbak Tini terus bisa menginspirasi kita semua yang ada di sini. Semoga Mbak Tini selalu bisa mengedukasi kita semua yang ada di sini. Juga pokoknya momot-momot aku nih, ada Ega, ada Rosi, ada Rika, ada siapa lagi? Ada Eli, Alkel, ada Mia, sayang,
sama-sama Mbak Tini. Pokoknya teruslah berkarya, teruslah jadi perempuan hebat yang tidak bergantung sama siapapun. Gitu guys. Kira-kira Mukidi juga kan momotnya bubus. Mukidi siapa tuh? Yang tadi aku bilang, mau ibu yang bekerja, mau ibu yang di rumah, semuanya kalian sama hebatnya guys, sumpah. Hidup itu memang pilihan, tapi semuanya itu berkorban untuk siapa? Untuk anak, untuk keluarga. Mau itu kita kerja, mau itu kita di rumah. Kalau kita kerja, yang kita korbankan adalah waktu bersama anak. Ketika kita di rumah, ya yang dikorbankan adalah waktu untuk diri sendiri. Tapi apapun itu pilihan yang hebat. Boleh yang namanya menyesal atas pilihan kita sendiri. Ya selesai, akhirnya udah selesai guys. Aduh, aku senang banget bisa ngobrol-ngobrol malam ini sama kalian terkait bagaimana awal mula karir aku di dunia TV. Mbak Tini love you so much. Hidup itu pilihan, tapi yang jelas Indonesia milik kita. Aceng, tumben lu bener juga. Ini juga guys, aku mau cerita nih soal Aceng tuh. Lu spesial banget kan? Aceng ini adalah musuh terbaikku guys. Walaupun kita bertemu di dunia maya, walaupun dulu dia itu bertemu aku pada saat aku sedang menggunakan jilbab, dan dia itu sempet gak mau sama aku, betul maksudnya. Tapi aku tahu dia itu orang yang baik guys. Dia tuh selalu ngedukung aku nih. Salah satunya kayak gini, dia hadir. Thank you loh. Ih langsung turun drastis. Gokil. Drastis 54 orang. Tuh yang tadi pada kemana robot ya? Ya kan? Ya tapi apapun itu pokoknya kita itu musuh terbaik guys. Ya gak kepencet. Waalaikumsalam. Jadi ingat pas pertama kali kunyit kaget auto kabur. Ya kan Rika? Ya udah guys, udah jam 9 malam. Besok aku harus siaran pagi. Jangan lupa ya guys ya untuk nonton. Iya cepet banget turunnya, parah ya. Drastis banget. Aku juga bingung banget ini. Robot jadi jam. Jangan lupa besok nonton aku di Fokus Pagi Indosiar ya guys ya. Kita on air dari jam 4:30 pagi sampai jam 6 pagi. Besok siang aku lagi nggak siaran karena besok aku harus pegang program. Jadi nanti tetap jangan tinggalin Indosiar karena nanti aku akan menghadirkan berita-berita yang kece dan luar biasa buat kalian di Fokus dan juga Patroli Indosiar. Ya soalnya pakai jilbab nggak berani nih. Takutnya mau Ustazah. Thank you so much Mbak Tini, Ega, Rosi, thank you yang udah ngingetin. Aduh kalian luar biasa. Rika, viewers angin mungkin kak. Iya kali ya, angin tuh kayaknya. Sekali lagi selamat Hari Perempuan Internasional buat kalian semua perempuan hebat. Jangan lupa guys semuanya untuk selalu menebar cinta dan kasih sayang. Caranya tetap bayar. Mana tapnya? Nanti kita sambung lagi besok pagi ya, jam 4:30 kita ketemu. Nakal boleh tapi harus tetap pakai adab tuh. Mungkin makasih ya udah join pasukan Mendo, thank you udah join. Tadi ada Bos Reza juga, terus ada Pak Manzul, ada Bang Iwan, thank you so much Bang Iwan udah hadir. Besok kita ketemu lagi ya. Dadah, selamat istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love you all.